Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa kelas 10 dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan atau PKWU. Saya juga ucapkan selamat kepada kalian yang sekarang sudah berada di bangku SMA. Sehingga saya juga tuliskan di PowerPoint ini ada Cie, anak SMA ya sekarang ya, sudah tidak lagi di tingkat SMP. Artinya kalian sudah harus lebih baik lagi, lebih dewasa lagi dan lebih bertanggung jawab lagi. Nah, hari ini pertemuan pertama ini kita akan membahas mengenai kontrak belajar PKWU untuk 1 semester ke depan. Apa itu kontrak belajar? Kontrak belajar itu artinya selama 1 semester kita akan ngapain aja sih? Pelajarannya apa aja yang akan kita pelajari? Bab-babnya itu apa aja? Kayak gitu. Nah, sebelumnya kemarin juga kita sudah kenalan ya. Kalau misalkan mau diulangi juga boleh nih. Nama saya Taryoko, biasa dipanggil Yoko. Kemudian usianya 27 tahun, kuliah di UNY dulu ya. Sekarang tentu sudah lulus, makanya saya bisa mengajar kalian. Terus alamat saya ada di Sumberadi, Melati, Sleman. Untuk Instagram boleh di-follow gr.yoko. Kalau pengen di-follow back boleh aja, tinggal DM boleh aja. Terus WA ada, nanti kalau misalkan ada yang perlu ditanyakan, boleh tanya ke saya via WA, via Japri juga bisa. Lanjut nih, berikutnya. Tahun ajaran baru, semangat dan prestasi baru. Ini jelas ya, harus punya semangat dan harus punya prestasi yang lebih tinggi dibanding yang kemarin, dibanding yang SMP kemarin, sorry. Nah, kita mulai dengan tagline nih. Kita mulai dengan tagline. Tagline itu apa? Tagline itu adalah hal yang menjadi ciri khas dari SMA Muhammadiyah 5 Jogja. Tahu nggak tagline-nya apa? Nah, tagline-nya kalau kalian lihat di dalam surat resminya adalah SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta The Entrepreneur School of Jogja, yang mana artinya adalah sekolah MUMA adalah sekolah kewirausahaan, yang mana artinya berarti sekolah ini berusaha untuk menciptakan para wirausaha yang bisa membangkitkan perekonomian. Perekonomian seperti itu. Walaupun nanti ketika ada yang pengen lulus, pengen kuliah, itu juga sangat diharapkan. Tapi di samping itu juga disiapkan untuk memiliki sifat dan sikap wirausaha. Berikutnya, ini mengenai kontrak belajarnya. Nanti flow file ini sama seperti di mata pelajaranku, mata pelajaran yang lain itu di ekonomi itu sama ya. Nanti ini akan saya share di Google Classroom. Nah, ini kita masuk pada materi apa saja yang akan kita pelajari dalam prakarya kewirausahaan atau PKWU selama 1 semester ke depan. Yang pertama, yang pertama itu kita bahas bab tentang karakteristik dari kewirausahaan. Jadi kita harus belajar atau kita harus tahu tuh wirausaha itu gimana, sifat-sifatnya itu bagaimana, sikap-sikapnya itu bagaimana. Nanti kita belajar di bab 1 itu. Lanjut kita di bab yang kedua, yaitu tentang perencanaan usaha kerajinan. Nah, kerajinan prakarya dan kewirausahaan di sini kita mengusung tema kerajinan. Kerajinan dari apa? Kerajinan dari kekayaan non benda. Jadi budaya non benda. Contohnya kayak misalkan ada puisi, kemudian ada tarian, itu nanti kita coba gali peluang-peluang usaha dari hal itu. Nah, mungkin kalian bingung, mungkin kalian bertanya-tanya. Nanti kita akan kulik lebih dalam di bab yang kedua. Lalu bab yang ketiga ada perencanaan dan produksi kerajinan. Jadi kita berproduksi, gimana caranya, rencana memproduksi itu bagaimana. Terus yang keempat ada penghitungan biaya produksi kerajinan. Dihitung tuh biaya produksinya berapa. Berikutnya ada pemasaran langsung kerajinan. Jadi kalian juga diminta untuk memasarkan produk kalian. Itu. Berikutnya ini adalah gambaran penilaiannya. Gambaran penilaiannya bisa kalian baca sendiri ya. Di yang bab pertama sampai dengan bab kelima pasti ada ulangan harian. Lalu di bab pertama khususnya, tadi kita bahas mengenai karakteristik kewirausahaan, ada tambahannya lagi bahwa kalian diminta untuk membuat laporan hasil pengamatan dan wawancara. Nah, dari tandanya nanti di bab 1 itu ada tugas tentang wawancara. Terus yang kedua ada analisis SWOT
untuk usaha kerajinan. Jadi bab kedua, kalian setelah melakukan proses pelajaran nanti, kalian juga membuat analisis SWOT-nya. SWOT itu apa? SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, dan threat. Nanti kita juga, sebelum kan saya kasih tugas, kalian juga akan diberi materi terlebih dahulu agar lebih paham. Terus yang ketiga ada produksi, jadi kalian mau produksi produknya itu bagaimana. Terus yang keempat ada kalkulasi biaya produksinya itu berapa. Dan yang terakhir berkaitan dengan pemasaran, saya pengen tahu juga dokumentasinya, artinya bukti kalian sudah memasarkan atau menjual produk itu tuh apa, kayak gitu.